Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita sehat selalu. Semoga aktivitas kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu saya sudah tugaskan kalian untuk membaca dulu di bagian B, kemudian merisum 5 ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, 5 baris ya. Sekarang kita masuki bagian C, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi dakwah Rasulullah di Mekah itu dakwah memiliki dua karakter yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terdapat di lingkungan masyarakat Mekah. Syiar yang dilakukan beliau antara lain dengan secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Jadi yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwahnya secara terang-terangan. Memang susah langsung pada saat itu secara terang-terangan karena keadaan tidak menentukan ya, keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan secara terang-terangan di awal-awal kerasulan Nabi. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Rasulullah setelah beliau menerima wahyu yang kedua. Nah, jadi wahyu yang pertama kan sebagaimana kita ketahui bersama Iqra, Al-Qari'ah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-'Alaq ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada turun lagi ayat yang kedua, Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Oke. Kita buka halaman selanjutnya. Kita perbesar dulu ya. Ops, iya. Oke, masih bisa. Oke. Halaman berapa ini di buku LKS-nya? Halaman 42 ya. Halaman 42. Ya, di halaman 42. Ayat tersebut berbunyi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai ayat ke-7. Nah, disinilah mula-mula Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwahnya, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Jadi dakwah pertama-tama ini secara sembunyi-sembunyi ini terbatas saja hanya kepada keluarga, hanya kepada sahabat-sahabat yang dekat, dan orang-orang yang pertama memeluk as-sabiqun al-awwalun disebut dengan orang-orang yang pertama memeluk Islam adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini orang-orang yang pertama kali memeluk atau mempercayai dakwah dari Rasulullah SAW. Melalui Abu Bakar, banyak yang memeluk Islam antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abi Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Mereka disebut as-sabiqun al-awwalun. Nah, mereka inilah yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu. Maksudnya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka mendapat pelajaran tentang Islam dari Rasulullah secara langsung di tempat yang tersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam di kota Mekah. Jadi Rasulullah menyampaikannya face to face atau mungkin secara berkelompok-kelompok kecil dan kumpulnya di rumah Arqam ya, langsung dari Rasulullah. Nah, itu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dakwah selanjutnya adalah secara terang-terangan. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain selama 3 tahun. Gak gampang ini. 3 tahun. Selama 3 tahun Nabi ya main kucing-kucingan lah dengan orang kafir, dengan orang-orang Quraisy. Jadi Nabi secara sembunyi-sembunyi menyampaikan dakwahnya. Kemudian ketika berkumpul dengan orang banyak, beliau tidak berdakwah, beliau bersosialisasi seperti biasa saja. Namun ketika menyampaikan dakwah, beliau masuk lagi door to door, masuk dari rumah ke rumah. Seperti itu ya, selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Kemudian turunlah surah Al-Hijrah. Nah, itu pada saat
berbagai macam kendala yang dihadapi Rasulullah, berbagai macam apa namanya berbagai macam ancaman muncul, berbagai macam lah sebagainya. Pada saat sembunyi-sembunyi sudah seperti itu, apalagi pada saat terang-terangan. Nah ini dia yang paling parah ini. Ujian yang diterima Rasulullah turun surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan. Nah ini di sini jelas sekali disampaikan oleh Allah. Sampaikanlah, dakwahlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, mulai dari sini turunnya ayat yang ke-94 Quran surah Al-Hijr ini, maka Nabi sejak saat itu Nabi menyeru kaumnya secara umum di tempat terbuka agar manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Seruan yang sifatnya umum ini ditujukan kepada kerabat-kerabatnya, kemudian penduduk Mekah di berbagai lapisan masyarakat, baik bangsawan, hartawan maupun hamba sahaya, tidak terkecuali dari kalangan bangsa Quraisy. Kemudian kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Ya, pada mulanya mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan, gerakan yang tidak akan bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diacuhkan, gerakan yang dipimpin oleh Muhammad dan berlalu dianggap sakit jiwa. Ini salah satu ujian Nabi. Dia disebut sebagai orang yang sakit jiwa. Selalu, tapi tidak pernah henti-hentinya Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Bayangkan begitu susahnya merubah pemikiran orang pada saat itu untuk menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Kalau pada saat itu kan mereka menyembah berhala, Tuhannya terlihat jelas. Nah, kalau ini disuruh menyembah Allah yang Allahnya tidak terlihat, itu yang susah sekali merubah pikiran mereka. Nah ini, jadi ya disanggap sakit jiwa lah seperti itu. Padahal mereka yang sakit jiwa. Patung disembah dan dijadikan Tuhan, kan itu yang seharusnya sakit jiwa. Ada yang menganggap nggak usah diacuhkan lah, paling nggak akan bertahan lama. Mungkin ada yang berpendapat bukannya mungkin memang banyak berpendapat seperti itu. Nggak usah diacuhkan lah Muhammad seperti itu. Ternyata apa yang terjadi? Semakin lama ternyata bahkan mendunia agama Islam ini sampai kepada kita ya. Bayangkan saja sampai kepada kita ya. Oke, selanjutnya di halaman berapa nih? 43. Di halaman 43 saya perbesar dulu. Oke. Yang ketiga, tantangan dakwah Rasulullah. Nah, ini pada awal penyiaran Islam, Nabi Muhammad SAW mendapat tantangan yang cukup berat dari kaum kafir Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, Utbah bin Rabi'ah, serta Walid bin Mughirah bersekutu untuk menggagalkan berkembangnya Islam. Mereka sering berkumpul untuk menyusun siasat cara menghalangi dakwah Rasulullah, akan tetapi jumlah pengikut Nabi semakin banyak. Aksi-aksi penghinaan, penyiksaan terhadap pengikut Rasulullah pun dilancarkan. Jadi berbagai macam cara supaya jangan sampai Islam ini menyebar, ternyata semakin ditantang semakin meluas penyebaran Islam itu. Bahkan sampai akhirnya disiksa. Siapa yang masuk Islam akan disiksa. Kondisi ini justru membuat mereka lebih bersemangat dalam berdakwah. Misalnya Abu Bakar terkenal sebagai pembebas budak. Hal ini karena setiap ada penyiksaan budak, beliau datang membeli dan memerdekakannya. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Lain lagi dengan Utsman bin Affan, sahabat ini menyumbangkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah. Umar bin Khattab dengan keberaniannya membuat setiap lawan merasa kecut menghadapinya. Ali bin Abi Thalib bahkan siap mati demi tegaknya Islam, dan banyak sahabat lainnya yang dengan sungguh-sungguh berjuang demi Islam. Nah, itu luar biasa. Ketika yang paling heboh itu adalah ketika Umar bin Khattab masuk Islam ya. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka Nabi secara terang-terangan itu semakin mudah. Karena sebelumnya Umar ini adalah salah satu tacut, jika istilah orang baru itu tacut atau jagonya orang Mekah. Nah, ketika beliau masuk Islam, beliaulah paling terdepan dalam membela Nabi. Jadi Nabi semakin mudah dalam menyampaikan Islamnya. Nah, sampai di sini saja dulu tentang cerita dari dakwahnya Rasulullah SAW. Tetap semangat belajarnya sekalipun masa seperti ini. Baca saja soal-soal seperti di bawah ini ya, jawab sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah.